Dan janganlah pula engkau berharap balasan upah dan pahala dari amalmu, karena amal ibadah itu lebih dekat mengharap ampunan dan maaf daripada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah melihat kepada amalmu, tetapi lihatlah kepada Sang Pemberi karunia amal itu sendiri. Bila perbuatan kebaikan itu ada pada dirimu, janganlah pernah merasa bangga diri karena engkau merasa sudah bisa berbuat kebaikan, karena tidaklah terjadi sesuatu kebaikan itu atas dirimu, melainkan Allah telah memberikan karunia kebaikan atas dirimu. Bahasa mudahnya, yang menjadikan engkau bisa beramal soleh atau berbuat baik itu karena Allah memberikan karunia-Nya atasmu. Janganlah engkau sampai berkata bahwa kamu bisa melakukan kebaikan itu karena usahamu. Janganlah pernah engkau arahkan pandanganmu pada amalmu, tetapi cobalah arahkan pandanganmu kepada Sang Pemberi amal itu sendiri. Niscaya engkau akan selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah, hanya karena karunia dan rahmat Allah mereka boleh bergembira, sebab itu lebih baik bagi mereka dari segala apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Dan dirimu tidak perlu menentukan perbuatannya ikhlas atau tidak ikhlas. Ketahuilah, melihat keikhlasan pada perbuatan sama dengan melihat diri sendiri yang ikhlas. Apabila seseorang merasakan dirinya sudah ikhlas, berarti padanya masih tersembunyi keegoan diri yang membawa kepada riya, ujub, merasakan diri sendiri sudah baik dan sama'ah. Dan janganlah pula engkau berharap balasan upah dan pahala dari amalmu, karena amal ibadah itu lebih dekat mengharap ampunan dan maaf daripada mengharap pahala dan upah. Apabila engkau menuntut upah atau balasan atas semua amal perbuatanmu, pasti engkau akan dituntut oleh Allah atas kesempurnaan amal perbuatanmu. Pertanyaan: apakah alasannya kenapa kita dilarang mengharapkan upah atau balasan dari amal ibadah kita? Jawab: jangan menuntut upah ganti terhadap amal perbuatan yang hakikatnya kamu sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar balasan Allah bagimu jika Allah menerima amalmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, Allah yang menjadikan kamu dan apa yang engkau perbuat. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 96. Berbahagialah bila engkau diringankan oleh Allah untuk bisa berbuat baik, karena dimanapun saja engkau berada, Allah selalu memperhatikanmu dan akan senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya atasmu. Jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Allah membuat amal kebaikan pada dirimu dan mengatasnamakan amal perbuatan itu padamu. Maka katakanlah, ya Allah,
Engkau yang memberi karunia, taufik sehingga engkau jadikan hamba yang berbuat kebaikan. Engkaulah yang memberikan pertolongan, engkaulah yang memberikan kemudahan sehingga hamba bisa mengerjakan kebaikan. Ketahuilah, dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya pada dirimu. Bisa berbuat baik itu tidaklah mudah, karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang dapat melakukannya dengan benar dan ikhlas. Contoh orang yang mencoba berbuat baik, bila mereka setakat mencoba untuk berbuat baik karena berharap dengan jalan itu dia bisa mendapatkan kasih sayang Allah, berharap dengan jalan itu Allah akan mudah mengabulkan hajat atau memudahkan untuk mencapai segala keinginannya, atau agar diberikan kemudahan segala urusan kehidupan dunianya yang sesuai dengan harapannya, maka akhir dari orang seperti ini adalah rasa kecewa dan penyesalan. Dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh. Penjelasannya adalah, bila dia sudah sering berbuat kebaikan atau sudah banyak mengerjakan amal soleh, tiba-tiba saja datang bencana atau suatu musibah, orang semacam ini dia akan mudah stres dan putus asa. Di pikiran dan hatinya akan mudah masuk bisikan halus dan berkata, percuma saja banyak berbuat ibadah, banyak amalan, banyak berbuat kebaikan, bencananya atau masalahnya tetap datang juga pada diriku. Percuma saja sedekahku selama ini, dia tidak bisa menolak bala bencana. Percuma saja aku banyak melakukan sedekah selama ini, rezekiku sampai detik ini masih juga terus terpuruk dan terus berkurang. Jika ada orang yang seperti itu pikirannya, berarti dia berbuat kebaikan selama ini itu tidaklah ikhlas, tidaklah tulus, dan tidak pernah tahu bahwa yang menjadikan dia bisa mengerjakan amal soleh itu karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lahir dari dalam dirinya sendiri, melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini dia merasa dialah yang berbuat. Karena dia merasa dia yang berbuat, maka akan menyandarkan dirinya pada amalan itu sendiri. Dia melihat adanya akibat karena adanya sebab. Jika dia berbuat baik, maka hasilnya juga akan baik. Bila dia sering berbuat baik, maka seharusnya dia akan terus meraih kebahagiaan hidup, bukan bencana dan kesusahan. Adanya asap sebab karena adanya api, adanya siang sebab adanya malam, adanya pahala dan balasan sebab adanya perbuatan yang dilakukan. Dia lupa kepada pemilik sebab akibat itu sendiri. Dia lupa kepada yang melahirkan sebab dan akibat itu sendiri. Dia menyangka dengan amal itu dia bisa meraih segala kesuksesan hidup di dunia. Niatnya sudah beda, niatnya sudah sangat berbeda. Dengan amal solehnya bukan menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru makin membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah merasakan kedekatannya dengan Allah. Dia tidak tahu bahwa apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh semua umat manusia, bila dilihat kekurangannya,
maka seluruh amal itu akan berdekatan dengan memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding mengharapkan pahala dan balasannya. Dia melihat dia yang berbuat, dia tidak melihat karunia Allah atas dirinya. Inilah sifat kebanyakan manusia, kuat dan bersemangat beramal soleh pada awalnya, namun akhirnya dia putus asa dan kecewa. Awalnya gemar melakukan kebaikan, namun ujungnya dia adalah pemelihara sifat-sifat tercela, busuk hatinya, suudzon pada sesama, curiga pada sesama, berprasangka buruk pada sesama. Lupalah dia kepada orang yang mengajarkannya, lupalah dia kepada pembimbingnya. Dia tidak sadar dahulu dia tidak tahu apa-apa. Setelah dia banyak tahu, dia telah menjadi guru bagi orang lain. Dia merasa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia tahu harus kemana jalannya, padahal itu adalah langkah awal Allah memutuskan tali rahmat dan hidayahnya atasnya. Dia melihat pada dirinya tidak terjadi apa-apa. Dia merasa aman dengan semua perbuatannya itu, padahal dia tidak tahu rasa aman itu adalah sumber malapetaka yang baru dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ketahuilah, perbuatan baik itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila itu karunia Allah atasmu, maka berbahagialah, karena Allah selalu bersamamu. Allah memilihmu bukan sembarang pilih, karena pilihan Allah itu pasti itu adalah yang terbaik. Berbahagialah dan bersyukurlah, karena engkau adalah termaksud bagian dari mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berbuat baik itu adalah sebagian dari keistimewaan atau sesuatu karomah, karena tidak semua orang bisa melakukannya.